berdiskusi 10 menit yang tidak maksimal 15 menit. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Ibu, biasanya selama ini ada yang aneh nggak yang terlihat atau terdengar yang biasanya nggak orang lain melihat atau dengar? Indigo itu. Biasanya waktunya itu kapan? Siang hari. Durasinya kira-kira berapa kali? Jangan lebih durasi kan ngomong atau iya benar benar. durasi berapa? Jadi Seberapa kali? Kalau durasi itu lama ya. Jadi biasanya berapa menit Bu? Gitu ya. Kalau seberapa sering gitu frekuensi. Nah iya itu frekuensi. Ya, itu frekuensi. Misalkan dalam satu hari itu 5 kali ya atau 6 kali gitu ya. Itu frekuensi. Oh durasi mah berapa menit? Seberapa sering Ibu melihatnya? sekali aja. Sok ini Jika aja Ibu sendirian, biar apa sih? atau gimana? Stop dulu ya. Sok lihat dulu poin per poin ya. Ya. Yang pertama nih. SP yang pertama coba ya. Nih ya, kita gini. Mengidentifikasi jenis halusinasi ya. Bikin kalian pertanyaannya ya. Bikin kalian pertanyaannya. Pokoknya kalian jangan menyebut-nyebut halusinasi ya. Intinya gini, Bu, Pak, selama ini kira-kira apa yang menurut orang lain aneh terhadap Ibu? Misalkan ya. Ya, menurut orang lain aneh terhadap Ibu. Oh iya, perawat pernah bilang ke saya bahwa saya itu suka dianggap melihat sesuatu yang gak orang lain lihat. Oh berarti ini halusinasi penglihatan. Itu contohnya ya. Jadi kita arahkan apa yang menurut orang itu aneh terhadap Ibu. Ya, kayak isi. Kalau misalkan penglihatan, contoh penglihatan banyak nyata. Bu, kira-kira apa yang Ibu lihat? Ya. So, sambil ditulis kalian ya, biar kalian bingung ya. Isi apa yang Ibu lihat nih? Apa yang Ibu lihat? Hantu kah atau apa gitu ya? Itu isinya. Kemudian waktunya kapan? Bu, kapan Ibu suka terjadi melihat sesuatu itu? Apakah malam hari jam berapa gitu ya? Itu waktu. Kemudian frekuensinya ya, berapa sering dalam satu hari itu? Ya, kira-kira berapa sering Bu? Apakah 4 kali, 5 kali atau berapa kali? Frekuensi berarti. Kemudian situasinya bagaimana Bu? Kalau misalkan Ibu merasa nggak nyaman itu ketika kondisi yang bagaimana nih? Apakah ketika cuacanya panas atau ketika sendirian ya, atau ketika ada orang lain yang membuat Ibu marah misalkan? Situasi ya. Kemudian responnya, kalau misalkan Ibu merasa nggak nyaman ataupun ketika tadi kan dia sudah melihat sesuatu ya, ketika Ibu melihat sesuatu yang seolah orang lain nggak lihat itu, bagaimana respon Ibu? Ya, apakah mendekatinya sambil menunjuk-nunjuk ataupun sambil memarahinya atau bagaimana respon? Ya, ataupun menghindari atau takut atau bagaimana? Ya. Itu respon. Kemudian, nah kalau sekarang ini jelas, kalau nomor 7, nomor 8 gampang ya. Ini melatih pasien mengontrol halusinasi. Ya tadi itu tuh menghadik itu. Ya, ajarkan tutup mata, tutup telinga, kemudian katakan dalam hati bahwa itu tidak nyata. Tutup mata, tutup telinga, katakan dalam hati bahwa itu tidak Nyata. Tuh. Itu poinnya. Kemudian gimana cara SP? 4. Oke. Kalau obat ya, obat itu ya kalau cuma disampaikan bahwa benar obat, benar pasien, benar rute, benar waktu misalkan ya, itu mah udah gak bakal ngaruh apa-apa. Kalaupun misalkan dia pasiennya iya ini obat saya, emang bakal diminum gitu ya. Jadi kita mengarahkannya adalah supaya dia merasa, oh ternyata kalau misalkan saya tidak minum obat, saya namanya seperti ini. Jadi seolah-olah kita takut-takuti pasiennya. Ya kasih penkes, supaya dia mau minum obat ya. Bu, ini ada obat ya. Kalau misalkan Ibu tidak minum obat ini, nanti dampaknya seperti ini ya. Ibu akan terus melihat orang ini nih
Kalau misalkan ibu minum obat ini, ibu akan merasa nyaman, relax, ya tenang. Dan saya pastikan dalam waktu beberapa jam ke depan, ibu nggak bakal melihat orang-orang yang ibu lihat atau orang lain nggak lihat. Ya, jadi kita takut-takuti terkait dengan dampak, manfaat, ya, manfaat dan efek samping dari obat ini. Jangan sampaikan Bu, benar obat ya, benar dosis, ini misalkan ya, nggak bakal ngaruh ke sini ya. Saya sudah tahu ini mau obat buat diminum gitu ya. Saya sudah tahu ini obat buat simpan di bawah lidah gitu ya. Jadi kita takutnya ini dampaknya, ini manfaatnya, ya. Itu untuk obat. Kemudian untuk SP yang ketiga adalah berbincang-bincang, ya. Ingat, orang dengan halusinasi itu diawali karena banyak sendirian. Ya, Bu. Nanti, ya, ibu jangan banyak sendirian. Ibu harus banyak teman di sini. Ya. Kalau ada teman yang sendirian, ajak ngobrol. Ya, ajak ngobrol. Kemudian, kalau misalkan ibu merasa sendirian, ya, teman-teman sedang nggak ada, misalkan ya, teman-teman sedang nggak ada, di sini saya akan jadwalkan. Setiap hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, jam 8 sampai jam 10, ibu harus keliling di sini, cari teman, ajak ngobrol. Kalau misalkan ibu sendirian terus, nggak pernah ngobrol sama orang lain, pikiran ibu nanti kemana-mana nantinya. Maka nanti ibu akan melihat lagi orang yang tidak orang lihat itu. Ya, itu berbincang-bincang. Ya, kita ajarkan dan kita jadwalkan. Kemudian yang keempat adalah kita masukkan dalam jalur kegiatan harian. Ya, Bu, ibu ingat kan ibu? Tadi saya lihat tuh kemarin ibu menyampaikan setiap ibu sendirian, ya, setiap ibu nggak berkegiatan, ibu tuh pasti senantiasa melihat atau mendengar sesuatu yang tidak orang lain lihat. Ya, makanya di sini ibu ada nggak kegiatan yang bisa dilakukan di rumah? Mengepelkan, mencucikan, memasakkan. Oh iya saya senang memasak Pak misalnya ya. Oke, ibu harus memasak ya setiap hari Senin, Selasa, Rabu jam 8 sampai jam 10 buat makan siang dimasak. Masukkan jadwal kegiatan harian. Itu SP yang keempat. Ya, itu poin-poinnya. So, dari poin yang tadi apa yang masih bingung? Ingat ya, ini adalah sebagai guideline saja. Ya. Kemudian prinsipnya jangan menggunakan istilah yang tidak familiar, ya, apalagi yang sifatnya menjahit ke pasien. Kemudian ketika berinteraksi dengan pasien ini manusia itu nggak kaku ya. Jadi ada seninya gimana pasien ini supaya terbuka ke kita. Ya. Jadi kalau misalkan pasien ini tidak terbuka, berarti apa yang harus kita lakukan nih? Kalian yang tahu, ya. Kalian yang tahu itu seni. Misalkan ada sains dan ya. Ilmu dan seni di sana komunikasi. Ya, oke, itu poin-poinnya ya. So,